dalam kehidupan ini, yaitu tentang pesan dari Islam bahwa kita harusnya menjadi seorang mukmin yang kuat. Kuat di sini maksudnya adalah kuat dari sisi rohani. Jadilah seorang mukmin, seorang muslim yang kuat dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam kehidupan ini kita akan menghadapi banyak ujian. Kita akan menghadapi banyak rintangan, dan itu tidak bisa kita elakkan. Karena memang kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang bercampur antara enak dan tidak enak, antara nikmat dan musibah. Akan ada campuran itu. Tidak mungkin kita senang terus, dan tidak mungkin kita juga sedih terus. Tidak mungkin kita selalu dalam kemudahan. Tidak mungkin juga kita selalu dalam kesulitan. Ada campuran. Kalau menghadapi kemudahan, kalau menghadapi kenikmatan, biasanya orang bersyukur dan jiwanya tidak terganggu. Mungkin kebanyakan orang tidak bisa menghadapi kenikmatan dari sisi bahwa dia akan terlena, tapi dari sisi jiwanya dia tidak terpengaruh. Berbeda dengan menghadapi ujian, menghadapi musibah. Ada orang-orang yang tidak kuat menghadapinya, sehingga kejiwaannya terganggu. Dibutuhkan jiwa yang kuat di sana. Dan Islam menginginkan kita agar menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan Islam menginginkan kita agar tidak menampakkan ketidakridhaan kita terhadap takdir yang Allah kehendaki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Laisa minna man latamal khudud." Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang ketika terkena musibah dia memukul-mukul pipinya, dan orang yang merobek-robek bajunya. Pernah melihat ada orang yang demikian atau mendengar? Jadi dapat musibah, dia pukul-pukul wajahnya sendiri. Dapat musibah, dia robek bajunya. Karena jiwanya yang tidak kuat menghadapi musibah yang besar. Rasulullah katakan demikian, bukan termasuk golongan dari kami orang yang demikian. Karena ini merupakan tindakan yang menunjukkan ketidakrelaan seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang. Wada'a bid'awal jahiliyah. Begitu pula orang yang ketika terkena musibah dia mengumpat-ngumpat sebagaimana orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk tidak mengatakan seandainya, melarang kita
mengucapkan seandainya demikian dan demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza." Apabila ada sesuatu musibah yang menimpamu, maka jangan katakan seandainya aku melakukan seperti ini, maka tidak akan terjadi yang seperti ini. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakan, ini takdir Allah dan apapun yang Allah kehendaki akan Allah lakukan. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Dan apapun yang Dia kehendaki pasti akan Dia lakukan. Fa'alun lima yurid. Allah akan mewujudkan apapun yang Dia kehendaki. Ini yang diinginkan oleh Islam. Kita harus menjadi orang-orang yang jiwanya kuat. Mengatakan seandainya saja tidak boleh. Ya, ini maksudnya seandainya yang mengantarkan seseorang atau yang menunjukkan ketidakrelaan seseorang terhadap takdir Allah. Seandainya yang tidak boleh adalah seandainya yang demikian. Seandainya yang menunjukkan seseorang tidak rela akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi seorang mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Ada seorang mukmin yang lemah, ada seorang mukmin yang kuat. Dua-duanya baik, tapi yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mukmin yang kuat. Yang dimaksud dengan seorang mukmin yang kuat di sini adalah seorang mukmin yang kuat jiwanya. Seorang mukmin yang kuat jiwanya. Karena hadis tersebut sedang menceritakan tentang kejiwaan seseorang. Makanya kalau kita melihat ya hadisnya secara utuh, kita akan memahami hal tersebut, dan para ulama pun demikian. Maksud dari al-mu'minul qawi di sini, seorang mukmin yang kuat adalah seorang mukmin yang kuat jiwanya. Itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah jiwanya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, berarti kekuatan jasmani tidak dipuji di dalam Islam. Kita katakan tidak, dipuji juga, tapi bukan dari hadis ini. Kekuatan jasmani, orang yang kuat jasmaninya, kalau digunakan untuk kebaikan, maka ini kebaikan juga. Ini sesuatu yang dipuji oleh Islam. Tapi yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah seorang mukmin yang kuat jiwanya. Kalau ada misalnya seorang mukmin yang kuat badannya tapi jiwanya lemah, dengan seorang mukmin yang lemah jasmaninya, lemah badannya tapi kuat jiwanya, mana yang lebih baik? Orang yang kuat jiwanya walaupun jasmaninya tidak kuat. Karena itulah inti kekuatan seseorang. Makanya ada orang yang punya keterbatasan jasmani, tapi dia mampu melakukan sesuatu yang tidak dimampui oleh orang yang kuat jasmani.
Ada orang yang kuat jasmaninya, tapi untuk sholat subuh sulit. Karena dia tidak punya kekuatan rohani. Jiwanya tidak kuat. Padahal kalau disuruh misalnya ya sepedaan jauh, tidak ada masalah. Kalau disuruh misalnya mengangkat beban yang berat, tidak ada masalah bagi dia. Tapi untuk melangkah ke masjid sulit sekali. Karena jiwanya tidak kuat, tidak punya kekuatan jiwa untuk pergi ke masjid. Ada orang-orang yang punya keterbatasan jasmani, sangat rajin ke masjid karena jiwanya sangat kuat untuk ke masjid. Dalam menghadapi musibah, jiwa yang kuat ini juga sangat penting agar seseorang tegar, agar seseorang benar-benar kuat dalam menghadapi musibah tersebut. Dan untuk menghadapi musibah ya, agar kita menjadi kuat, maka kita perlu mengingat banyak hal yang dijelaskan oleh Islam. Di antaranya yang pertama, ingatlah bahwa musibah itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memang menghendakinya demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah tersebut itu hanya pada sebagian dari kehidupan kita. Selain musibah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari musibah tersebut adalah nikmat dari Allah. Kalau kita tahu keadaan ini atau kenyataan ini, kita akan bersyukur kepada Allah. Karena ternyata kalau kita banding-bandingkan antara musibah dengan nikmat, maka lebih banyak mana? Lebih banyak nikmat. Musibah itu datang hanya ya di waktu-waktu tertentu. Tidak di semua waktu. Dan di selain musibah itu semuanya nikmat. Di selain waktu ada musibah itu semuanya nikmat Allah. Bahkan di saat kita ada musibah, masih ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja kadang-kadang seseorang tidak sadar. Yang dilihat hanya musibahnya saja. Kalau dia bandingkan antara nikmat dengan musibahnya, di waktu ada musibah, dia akan mendapati nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibah yang datang. Kalau dia mampu mengingat bahwa dia masih dalam Islam saja, di sini musibah seakan-akan tidak ada sama sekali. Ketika dia mendapatkan musibah, masih ada nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman, nikmat Islam ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat inilah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kena musibah, ingat-ingat sisi nikmat agar orang tersebut tegar. Kalau kita terkena musibah, ingatlah nikmat Allah agar kita tegar, agar kita kuat. Kita katakan alhamdulillah, masih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Musibah yang Allah datangkan kepada kita ini adalah sesuatu yang kecil apabila dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu
ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat Allah ini sangat banyak sekali. Adapun musibah sedikit. Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian. Apapun dari musibah yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. Padahal Allah sudah memaafkan dengan pemaafan yang banyak. Allah sudah banyak memaafkan kalian. Hanya saja sisanya maka itu mendatangkan musibah. Sisa dari kesalahan yang dimaafkan oleh Allah itu yang mendatangkan musibah kepada kalian. Berarti musibah itu sedikit apabila dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Agar kita tegar dalam menghadapi musibah, maka ingatlah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita yakin bahwa musibah itu dari Allah, dan kita ingat betapa besar nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, agar kita tegar dalam menghadapi musibah yang ada dalam kehidupan ini, lihatlah orang yang musibahnya lebih berat. Lihatlah orang-orang yang musibahnya lebih berat, maka kita akan menjadi tegar dalam menghadapi musibah itu. Kita misalnya terkena musibah, ada kerugian dalam bisnis kita. Lihat orang-orang yang kerugiannya lebih banyak. Lihat orang-orang yang bangkrut, habis sama sekali uang atau bahkan minus. Maka kerugian kita yang sedikit ini akan menjadi ringan. Kalau misalnya kita kena musibah, ada kerabat kita yang meninggal, maka lihat orang lain. Ada yang tiba-tiba seluruh keluarganya hilang karena dapat musibah, karena ada bencana misalnya. Semua keluarganya hilang. Ada yang semua keluarganya kecelakaan. Ada yang semua keluarganya misalnya dibunuh. Sebagaimana dalam hari-hari ini di Papua. Ada satu keluarga yang dibantai. Kalau kita melihat musibah orang-orang yang lebih berat dari kita, maka musibah yang kita alami akan terlihat ringan. Dan ini termasuk di antara cara agar kita kuat dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Lihatlah orang-orang yang keadaannya lebih parah dari kita, agar kita mensyukuri nikmat Allah yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang keadaannya di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan engkau melihat atau jangan kalian melihat orang yang keadaannya di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini akan menjadikan kalian lebih menghargai nikmat Allah, tidak menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga bisa kita terapkan dalam hal musibah, tidak hanya dalam hal nikmat.
Hadis ini bisa kita terapkan dalam nikmat ya. Kalau kita mendapatkan nikmat sepeda motor ya, jangan melihat orang yang mendapatkan nikmat mobil. Kalau kita punya mobil yang sederhana, jangan melihat orang yang punya nikmat yang lebih dari itu, mobil mewah misal. Karena kalau kita demikian, kita akan menyepelekan nikmat Allah yang ada di kita. Kalau kita punya sepeda motor, lihat orang yang belum punya sepeda motor. Ada orang yang hanya punya sepeda ontel. Hanya punya sepeda ontel saja. Dia tidak mampu untuk beli motor. Dengan kita melihat orang yang ada di bawah kita, kita akan bersyukur. Begitu pula dalam hal musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, maka lihat orang yang musibahnya lebih berat, agar kita masih bisa tetap bersyukur, dan agar musibah yang kita alami ya itu terlihat ringan, terlihat kecil. Ini termasuk di antara penerapan dari hadis ini. Coba kalau kita kena musibah, apapun musibah itu, lihat musibah atau cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam hal dakwah. Ya, seringkali orang yang berdakwah itu mendapatkan cibiran, hinaan, mendapatkan tuduhan-tuduhan dusta. Ingat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jauh lebih berat ujiannya daripada kita. Rasulullah pernah dilempari ketika ke Taif ya. Kita lihat bagaimana orang-orang Taif ketika itu menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya sirah Nabi ketika di Taif ya. Para kabilah ketika itu menyuruh anak-anak kecil, bukan orang-orang dewasa, menyuruh anak-anak kecil untuk membawa batu dan melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum coba bayangkan keadaan itu. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Taif ketika itu, menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya berdarah-darah. Setelah itu Rasulullah tinggalkan Taif. Ini sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat berat. Dari Makkah ke Taif ini jauh, dan Taif itu dataran tinggi. Rasulullah jalan, Rasulullah berjalan, dan itu naik ya, sampai di Taif dihinakan seperti itu. Maka ini sungguh merupakan ujian yang sangat berat. Apakah kita pernah mengalami yang seperti itu? Belum pernah. Dalam sejarah dakwah ya, belum pernah yang mengalami seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai kahin, sahir, ya dukun, penyihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai majnun, orang gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai kadzdzab, pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai pemecah belah umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai orang yang menghinakan pemuka kaum Quraisy. Tuduhan-tuduhan ini ya menjadikan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempit. Sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam surat Al-Hijr, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan kami benar-benar tahu wahai Muhammad bahwa dadamu menjadi sempit dengan apa yang mereka katakan tentangmu. Karena memang ya apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin ketika itu sangat parah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terganggu dengan perkataan-perkataan itu. Kalau kita mengingat ya,
ujian-ujian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ujian yang ada di kita ini masih sangat biasa. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan bapaknya ketika masih dalam kandungan. Kehilangan ibunya ketika umurnya masih berapa tahun? Berapa tahun ketika ibunya meninggal? Ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Intinya masih kecil, yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya sampai besar. Dan Rasulullah keluarganya keluarga miskin. Hanya saja keluarganya punya nasab yang mulia, tapi keluarganya sederhana. Dan di masa hidupnya sering mendapatkan musibah. Maksudnya di musibah di sini adalah ujian. Pernah dihinakan oleh Abu Lahab, ya. Ditempeleng oleh Abu Lahab di depan banyak kaum musyrikin, di depan banyak orang. Makanya turun ayat atau surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dilempari dengan kotoran, dilempari dengan jeroan onta, semuanya ya di dalamnya ada kotoran. Ketika sedang salat, belum bisa bayangkan ya bagaimana orang yang diperlakukan seperti ini, padahal dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan wahyu. Ya, musibah-musibah kita ya, kalau kita mengingat apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka musibah kita ini masih sangat kecil sekali. Kemudian yang ketiga, ingatlah bahwa bisa jadi musibah tersebut lebih baik bagi kita daripada nikmat. Bisa jadi musibah itu lebih baik bagi kita daripada nikmat. Kalau kita ingat ini, maka kita akan dengan mudah menerima dan rela terhadap musibah yang menimpa kita. Maksud dari kata rela di sini bukan berarti diam, ya, tapi sudah menerima. Tidak merasa bahwa musibah yang diberikan oleh Allah ini sesuatu yang tidak baik. Dengan meyakini bahwa mungkin saja musibah ini lebih baik bagi kita, maka musibah akan lebih mudah untuk dihadapi. Ingat-ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa khairul lakum fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Musibah juga demikian. Bisa jadi kita benci musibah padahal musibah itu lebih baik bagi kita. Karena kita itu tidak tahu, ya. Kita sebagai manusia ini tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang sebaliknya, kita senang dengan sesuatu padahal sesuatu itu berakibat buruk bagi kita. Sebaliknya juga demikian. Kadang-kadang kita benci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik bagi kita. Karena memang keterbatasan akal kita.
Kita tidak tahu masa depan kita. Makanya ketika ada musibah, berpikirlah positif. Berpikirlah positif, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Allah menginginkan kebaikan kepada kita dengan adanya musibah itu. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah memberikan atau menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu tersebut. Sesuatu yang kalian benci itu kadang-kadang mendatangkan banyak kebaikan. Ini ya, berpikir positif. Ketika kita berpikir positif seperti ini, kita akan mudah untuk menghadapi musibah, mudah untuk menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita punya pola pikir seperti ini, maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang kuat, jiwa yang tegar dalam menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, agar kita tegar dalam menghadapi musibah, ingatlah bahwa musibah itu menyisipkan kebaikan. Di dalam musibah itu ada kebaikan. Lihat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua keadaannya itu baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila seorang mukmin mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur, dan itu yang terbaik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sebaliknya, kalau seorang mukmin mendapatkan musibah, maka dia bersabar, dan itulah yang terbaik bagi dirinya. Itulah yang terbaik bagi dirinya. Ini menunjukkan bahwa musibah itu menyisipkan kebaikan bagi seorang mukmin. Sebagaimana kenikmatan bisa menjadi baik bagi seorang mukmin, musibah juga bisa menjadi baik bagi seorang mukmin. Kalau seorang mukmin bersabar, dia akan mendapatkan pahala. Kalau seorang mukmin bersabar, musibahnya akan bisa menjadi penghapus dosa. Betapa banyak kebaikan yang dibawa oleh musibah apabila seorang mukmin bisa bersabar dalam menghadapinya. Kalau kita berpikir demikian, ya, maka kita akan berusaha dan mengusahakan diri kita untuk bersabar dan kuat dalam menghadapi musibah. Yang kelima, musibah bisa mendatangkan pujian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kebaikan yang dibawa oleh musibah.
musibah yang kita alami bisa mendatangkan pujian dari Allah dan rahmat darinya apabila kita menghadapinya dengan kuat dan sabar. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 157 ketika mensifati orang-orang yang bersabar, Allah katakan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah orang yang bersabar? Orang yang bersabar adalah orang-orang ketika musibah menimpa mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita semuanya benar-benar akan kembali kepadanya. Kemudian setelah itu Allah katakan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mendapatkan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bersabar terhadap musibah-musibah, ujian-ujian yang menimpa kita, maka Allah memuji kita. Dikatakan di situ shalawatum mir rabbihim. Shalawatum mir rabbihim ini artinya adalah shalawat dari Rabb, dari Rabb mereka. Salawat kata para ulama apabila datangnya dari Allah itu artinya pujian. Artinya Allah memuji hambanya dengan pujian yang banyak di depan malaikat-malaikatnya. Sungguh ini merupakan kemuliaan. Yang memuji kita Allah Sang Pencipta. Dan pujiannya tidak hanya satu kali pujian, salawat, beberapa pujian. Ingat-ingatlah hal ini agar kita bisa tegar dalam menghadapi musibah atau ujian yang menimpa kita. Kemudian yang keenam, musibah bisa mendatangkan pahala yang besar apabila kita menghadapinya dengan baik, dengan sabar. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Beliau katakan inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya agungnya balasan atau besarnya pahala seseorang itu tergantung besarnya musibah yang dialami oleh dia. Setiap musibah ini membawa pahala. Setiap musibah membawa pahala bagi orang yang bisa menghadapinya dengan sabar tentunya. Tapi kalau tidak sabar ya pahala tersebut hilang. Setiap musibah membawa pahala. Semakin besar musibahnya, pahala yang didapatkan oleh seseorang semakin besar. Coba lihat hadis yang lain riwayat Tirmidzi juga sanadnya hasan. Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarib. Jadi nanti di akhirat ada ahlul afiyah, ada ahlul bala. Ahlul afiyah ini orang-orang yang selalu selamat ketika di dunianya. Kalau ada musibah itu pun sangat sedikit. Kalau ada ujian, ujiannya sedikit. Ini digolongkan sebagai ahlul afiyah. Sedangkan ahlul bala itu orang yang ketika di dunianya selalu mendapatkan ujian. Memang ada yang demikian ya.
orang kehidupannya sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi selalu mendapatkan apa? Ujiannya berat. Ada orang-orang ya yang ketika di dunianya ini ujiannya ringan-ringan, sedikit, jarang kena musibah. Mereka itu namanya ahlul afiyah. Sedangkan yang tadi yang banyak ujiannya namanya ahlul bala. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul afiyah itu nantinya di hari kiamat akan berharap untuk untuk dipotong-potong, untuk dilukai kulitnya dengan pisau atau kita katakan diiris-iris ya. Jadi ahlul afiyah ketika di hari kiamat melihat ahlul bala itu diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ahlul afiyah tersebut berharap seandainya ketika di dunia kulit mereka diiris-iris dengan pisau. Kulit mereka diiris-iris dengan pisau. Kenapa? Karena melihat banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Ini menunjukkan bahwa musibah itu bisa mendatangkan pahala yang sangat besar ketika seseorang bersabar dalam menghadapinya. Sampai-sampai ahlul afiyah berkeinginan seperti itu. Seandainya kulit mereka diiris-iris dengan pisau agar mendapatkan pahala yang sangat besar tersebut. Makanya ya seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Semua keadaannya ia bisa mendapatkan kebaikan. Seorang mukmin bisa mendapatkan kebaikan dari semua keadaan. Ada musibah bisa mendatangkan kebaikan. Ada nikmat juga bisa mendatangkan kebaikan. Dan seseorang tidak mungkin bisa keluar dari dua kemungkinan ini ketika di dunia. Orang ketika di dunia tidak mungkin bisa menghindari musibah. Atau ada orang yang tidak pernah kena musibah. Pasti ada musibah itu. Dan pasti ada nikmatnya juga. Dan pada keduanya ya seorang mukmin bisa mendapatkan manfaat. Inilah keajaiban seorang mukmin. Baik, yang ketujuh, musibah bisa meleburkan dosa. Kalau kita ingat ini, maka musibah yang menimpa kita akan terasa lebih ringan, sehingga kita bisa tegar dalam menghadapinya. Kita berusaha untuk bersabar karena kita ingat dosa kita banyak. Mungkin dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah jadikan itu sebagai penebus dosanya. Kecuali Allah jadikan itu sebagai apa? Penebus dosa. Kalau kita ingat seperti ini ya, dan kita sadar bahwa kita banyak dosa, maka musibah yang menimpa kita akan terasa ringan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan ini mengampuni dosa-dosa saya. Mudah-mudahan dengan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini penjelasan-penjelasan yang sangat bagus ya, yang diberikan oleh syariat kita dalam kita mengarungi kehidupan ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Fama yabrahul bala bil 'abdi
hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Bala atau musibah atau ujian itu akan terus mengenai seorang hamba, akan terus menimpa seorang hamba. Dan karena banyaknya musibah itu bisa jadi seorang hamba, karena ujian-ujiannya itu berjalan di atas bumi dan tidak tersisa satupun dosa pada dirinya. Karena musibah, karena ujiannya. Karena ujian-ujian tersebut, musibah-musibah tersebut bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tegar dalam menghadapi musibah yang ke-8, ingatlah bahwa musibah bisa menjadikan manusia ingat akan lemahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di antara manfaat dari musibah. Ketika datang musibah dia ingat Allah, maka dia akan ingat bahwa Allah lah yang maha kuat, Al-Qawi, dan dia itu sangat lemah. Sangat lemah. Manusia ini kadang-kadang ya tidak ingat, ya, kadang-kadang lupa bahwa di sana ada Allah. Yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia lemah. Kadang-kadang seseorang merasa dirinya kuat. Dia baru sadar kalau dia lemah ketika dia sakit. Ketika dia sakit ternyata dia sangat lemah, ya. Apalagi kalau sakitnya sakit greges, ya. Semuanya kayak ya lemah sekali. Tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau sakitnya sakit stroke. Ya, saya melihat ya ada kerabat ya sangat kuat sekali sebelum terkena penyakit itu. Setelah terkena penyakit itu seakan-akan ya lemah. Seakan-akan sebelumnya tidak pernah kuat. Manusia itu sangat lemah sekali. Dan tapi kadang-kadang ya manusia tidak ingat akan kelemahannya. Orang yang kaya, ketika dia kaya, ya, dia merasa semuanya bisa dia lakukan. Kapan dia ingat? Ketika Allah uji dia dengan kebangkrutan. Ketika itu dia baru ingat bahwa ternyata tidak semua yang dikehendakinya bisa terwujud. Tidak semua bisa dia dapatkan dengan keahliannya. Di sana ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih kuat. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang akan terjadi. Adapun kita hambanya, kita sangat lemah. Kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang ya seseorang manusia tidak ingat kecuali ketika ada musibah itu. Dan saya mendengar banyak cerita ya, banyak cerita orang ingat ketika mendapatkan musibah. Ada orang yang mendapatkan hidayah baru ketika dapat musibah. Saya punya teman dekat ya. Dia dulu asalnya bejat ya, semua dilakukan oleh dia. Sampai ya dia juga sudah mendengar ya nasihat-nasihat, tapi tidak mempan. Dia sadarnya ketika terdapat kecelakaan. Sampai kepalanya sampai pecah. Dioperasi. Ketika itulah dia baru sadar. Akhirnya ya dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan alhamdulillah dia selamat ya. Dia selamat, dioperasi. Tapi dia cerita kepada anak ya, kepada saya bahwa sebab dapatnya dia hidayah itu musibah itu. Ketika dapat musibah dia baru sadar. Ada yang dapatnya hidayah karena dia bangkrut dalam berbisnis. Ada. Dia bangkrut dalam berbisnis, kemudian dia ke masjid. Ada kajian. Dia dengarkan.
Dia tertarik dengan kajian itu, akhirnya ketagihan. Dari situlah dia mendapatkan hidayah. Makanya ketika ada musibah, ya, ketika ada musibah, hadapilah dengan baik dan berfikirlah positif. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada kita dengan jalan ini, dan mungkin tidak ada jalan yang lebih baik bagi kita di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan ini, agar kita tegar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini, menghadapi musibah dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, di dalam kajian ini, yang ke-9, musibah bisa meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Ingatlah akan hal ini agar jiwa kita bisa kuat dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian. Ingatlah bahwa ujian yang kita rasakan, kita alami, musibah yang menimpa kita, itu bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Innal 'abda idza sabaqat lahu min Allahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi." Sesungguhnya seorang hamba apabila sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan derajat yang sangat tinggi, tapi amalannya tidak bisa menyampaikan dia ke derajat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia musibah. Di mana musibahnya? Bisa di jasadnya, bisa di hartanya, bisa di anaknya. Ini menunjukkan bahwa musibah bisa meninggikan derajat seseorang. Karena ada orang-orang yang demikian, amalannya tidak begitu istimewa, tapi dia harus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi. Dia harus diangkat ke derajat yang paling tinggi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak ada cara lain kecuali memberikan musibah agar dia bersabar, kemudian sampai pada derajat yang tinggi tersebut. Makanya berfikirlah positif ketika ada musibah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menyukai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Allah akan memberikan ujian kepada mereka agar mereka naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang rela dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhat. Sebaliknya, barang siapa yang benci dengan ujian tersebut, marah dengan ujian tersebut, maka dia juga mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita bersabar dalam menghadapi musibah. Harusnya kita menerima musibah dengan baik, dengan hati yang ridha, hati yang rela. Kita jalani musibah tersebut dan kita berusaha untuk mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Karena musibah harus ada, dan musibah bisa jadi mendatangkan banyak kebaikan kepada kita, ya. Dengan seperti inilah kita akan tegar, kita akan kuat dalam menghadapi musibah-musibah yang ada dalam kehidupan ini. Ingat-ingatlah hal-hal yang positif yang
dijelaskan di dalam syariat Islam. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Kadang-kadang kita itu sudah rasa dari bahwa ini adalah ujian. Kadang-kadang kita juga merasa tercela bila kita juga ini musibah apa yang kita lakukan. Terkait dengan pernyataan tersebut, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini adalah musibah maupun ini adalah ujian? Sebenarnya ya, kalau dikatakan musibah itu mencakup hukuman atau ujian. Musibah itu kata yang umum. Musibah itu kata yang umum, bisa masuk di dalamnya hukuman karena kita melakukan kesalahan, maka kita dihukum oleh Allah dengan sesuatu yang buruk. Ini yang saya bahasakan sebagai hukuman. Musibah juga bisa berupa ujian. Ujian ya, itu juga masuk dalam kategori musibah karena itu sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Semua yang tidak disukai oleh manusia itu bisa dinamakan sebagai musibah. Tapi yang tidak disukai oleh manusia ini bisa berupa hukuman, bisa berupa ujian. Ujian yang saya maksudkan adalah sesuatu yang dialami oleh seseorang bukan karena keburukan dia, bukan karena keburukannya. Tapi hukuman adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia menimpa dia karena sesuatu yang tidak baik. Inilah yang saya bahasakan sebagai hukuman. Baik, bagaimana kita bisa melihat atau membedakan ini hukuman ataukah ini ujian? Kita bisa membedakannya dengan melihat keadaan kita. Apakah kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Kalau kita melihat bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sudah sesuai dengan dalil-dalil syariat, kita sudah berusaha untuk mengikuti syariat Islam dengan sebaik-baiknya, maka musibah yang menimpa kita setelah itu kita anggap sebagai ujian. Kita anggap sebagai apa? Ujian, karena kita sudah melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ujian-ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadikan beliau goyah dengan apa yang beliau lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha untuk melakukan aturan-aturan Allah, sudah berusaha untuk menjalani apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Makanya musibah-musibah beliau itu ujian. Asyaddul bala al-anbiya fal-amthalu fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang terbaik setelah itu, kemudian orang yang terbaik setelah itu. Orang yang baik akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya macam-macam. Ujian tersebut bukan berarti apa yang mereka lakukan salah. Tapi itu adalah untuk cara Allah untuk memuliakan mereka. Makanya kalau kita mendapatkan musibah dan kita tidak tahu apakah ini hukuman ataukah ini ujian, maka kita lihat keadaan diri kita. Apakah dalam keseharian kita sudah berusaha untuk mengikuti syariat Islam dengan sebaik-baiknya? Kalau iya, maka berarti itu ujian, kita harus tetap tegar
dalam melakukan syariat Islam. Dan kita bersabar untuk menghadapinya, dan kita berusaha untuk mengubah keadaan yang tidak baik itu dengan usaha lahir maupun usaha batin. Usaha lahir ya dengan usaha yang bisa tampak, kelihatan. Usaha batin dengan banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah mengangkat musibah tersebut. Kalau misalnya ya keadaan kita keadaan yang tidak baik, ya jauh dari syariat Islam, banyak melanggar syariat Islam, banyak melakukan dosa, kemudian kita dapat musibah, ya maka suudzanlah kepada diri kita, banyak beristighfar, banyak bertaubat agar Allah ya membersihkan kita dari dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah atau hukuman yang Allah berikan tersebut, ya. Ini cara membedakan antara apakah ini hukuman ataukah ini ujian. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Sudah kita akhiri. Baik. Jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berkah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan dan menyebarkan ilmu ini dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.